para saudara, kumaha kabarna damang sadayana dengan saya si Otong kembali lagi di channel Ningali Film. Pada episode kali ini kita akan membahas sebuah alur cerita dari film Destruction of Opium at Human yang rilis pada tahun 2021. Film ini pun menceritakan pemberantasan tentang penyelundupan opium yang akan diperdagangkan di daratan Asia. Bahkan mereka pun bisa bermain dengan para petinggi negara agar bisa penyelundupan barang haram tersebut ke negara mereka. Untuk teman-teman yang suka dengan konten di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, kalian tidak akan ketinggalan dengan video terbaru di channel ini. Dan tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai ceritanya. Dan di awal film, di sebuah kapal terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Wanita jagoan ini bernama Mehang. Terlihat dengan begitu gesitnya Adinda memainkan pedangnya. Diketahui kalau kapal tersebut membawa pasukan opium. Dan Mehang hanya seorang wanita yang dikeroyok oleh penjahat lelaki, sehingga dia pun kewalahan. Akan tetapi Mehang tak sendirian, dia juga bersama dengan kekasihnya yang bernama Mehong. Dua kekasih ini menjadi pahlawan dengan menumpas para bandar opium. Adu pedang pun dimulai. Si Mehong ini lebih sakti tanpa kendala dengan mudahnya menumpas mereka satu persatu. Kini tersisa tinggallah melawan si Jilu. Sepertinya dia lawan yang cukup berat untuknya. Mehong pun mengeluarkan semua kekuatannya. Akan tetapi Jilu masih tetap belum bisa dikalahkan. Saling tikam, saling serang, silih berganti. Akan tetapi jagoan selalu menang. Jilu terpental di kobaran api. Mehong saat itu membawa Mehang sedang terluka. Namun tiba-tiba saja Jilu ternyata belum mati. Dia kembali membokongi mereka. Dan Mehang pun tertusuk oleh pedangnya Jilu. Mehang menghadang serangan dari Jilu untuk melindungi si Mehong. Dalam kondisi sekarat, mereka masih sempat bertatapan mata. Saat itu juga Mehong sangat marah melihat pujaan hatinya terluka. Dia pun mengamuk dan mengeluarkan jurus 1000 pukulan. Dan Jilu pun sampai keluar. Berharap Mehang bisa bertahan, namun apalah daya takdir berkata lain. Di ucapan terakhirnya Mehang kepada sang kekasih, dia mengatakan cari penggantinya yang lebih baik dari aku. Lalu Mehang pun tewas. Mehong pun sedih, ia berteriak sekencang mungkin. 6 bulan kemudian di Istana Kekaisaran, Gubernur Liu Jian dipanggil oleh sang kaisar. Mereka membicarakan tentang maraknya penggunaan opium yang telah banyak meracuni masyarakat dan keadaannya pun sudah sangat memprihatinkan. Di sini sang kaisar memberikan mandat kepada Gubernur Liu Jian untuk segera menyelesaikan kasus penyebaran opium. Tapi tentunya tidak mudah untuk Liu Jian mengemban tugas tersebut, karena permasalahannya banyak orang pemerintahan juga yang malah menjadi oknum untuk perdagangan opium itu. Saat itu Liu Jian bergerak cepat. Dia mengerahkan jajaran militernya untuk merazia tempat-tempat yang diduga untuk penyelundupan opium. Bahkan para pemakaiannya pun tak lepas dari buruan satuan militer Liu Jian. Kemudian Liu Jian pun menurunkan salah satu agen terbaiknya. Wanita cantik ini bernama Jung Min. Dia diperintahkan oleh Liu Jian untuk memimpin pasukan militer pembasmi opium. Dalam razia yang dilakukan beberapa hari ini, mereka sudah banyak mengumpulkan banyak opium. Dan juga mereka yang pengedar dan pemakai banyak yang sudah ditangkap. Akan tetapi semuanya itu hanya cere-cerenya saja. Dan Liu Jian harus mencari dan menangkap pos opium utamanya di kediaman Tuan Lung. Dan ini dia bos utamanya yang memperjualbelikan opium bersama dengan anaknya yang bernama Yuan Lang. Mereka pun mendengar kabar tentang Gubernur Liu Jian dan gencar-gencarnya merazia banyak opium. Dan langkah berikutnya militer Liu Jian dikerahkan ke Pelabuhan 13, di mana itu adalah pusat perdagangan antar negara. Para polisi yang sedang memeriksa barang-barang di sana, tiba-tiba saja si Badang muncul dengan badan otot besarnya. Dia hanya satu tangan saja menjekik polisi itu. Dia tak terima kalau tempatnya diperiksa tanpa izin. Lalu datanglah Tuan Feng. Dia adalah salah satu pejabat pemerintahan yang ditugaskan di bea cukai pelabuhan. Dari gelagatnya saja sudah terlihat kalau dia adalah seorang penjilat.
Namun di sana juga Gubernur Liu Jian turun langsung dan Tuan Feng yang tidak bisa berbuat banyak. Pada akhirnya tempat itu pun dibiarkan diperiksa. Namun orang-orang di sana sengaja membuat kekacauan yang buat mereka berkelahi antara polisi dengan karyawan di sana. Karena kondisi yang tidak memungkinkan, pemeriksaan di tempat itu pun dihentikan. Tak hanya di situ saja, kini teror mulai mengincar Gubernur Liu Jian saat dia akan beranjak pergi. Dengan kondisi yang mendesak, Liu Jian sadar kalau dia membutuhkan orang yang ahli dalam menumpas para pengedar opium. Lalu Liu Jian memerintahkan Jung Min untuk menemui seseorang yang dulunya adalah seorang pejuang yang meretas penyebaran opium. Namun karena kasus yang menimpanya dan orang tersebut pun sedang dipenjara, ternyata orang itu adalah si Mehong yang kini ada di penjara. Dia yang sedang makan Indomie namun malah diganggu oleh Jung Min. Walaupun dia terpenjara, dia tidak melunturkan kesaktiannya. Lalu Jung Min membawa Mehong untuk menghadapi Liu Jian. Singkat cerita, Liu Jian mengajak Mehong untuk gabung bersamanya untuk menumpas para bos opium. Karena dirasa satu misi dengan Liu Jian, dia pun pada akhirnya menyetujui untuk bergabung. Ditambah juga Mehong ada dendam tersendiri kepada mereka yang telah menewaskan kekasihnya terdahulu. Misi mereka pun dimulai. Kini Jung Min berpartner dengan Mehong. Mereka berdua akan menjadi intel untuk mencari seseorang. Di sini Mehong merupakan pemain lama. Dia sudah tahu kalau orang-orang yang bermain opium, mereka akan berurutan untuk mencari tahu bos utamanya. Dia juga menemui seseorang yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri untuk meminta bantuannya. Adiknya itu adalah ketua geng para bocil pencuri. Dia juga memerintahkan bocil itu untuk mencari Feng Ang, bandar opium yang cukup besar di kota tersebut. Singkatnya, bocil itu pun mendapatkan info keberadaan Feng Ang. Mereka pun langsung bergerak menuju ke TKP dan membuat beberapa rencana untuk bisa menangkap Feng Ang. Mehong yang berpura-pura menjadi pelayan untuk mengantarkan makanan. Dengan sedikit jurus, Mehong bisa melawan mereka dan membawa Feng Ang keluar kamar. Namun dia ketahuan oleh para komplotan di sana dan kini dialah yang terkepung sekarang. Tak ada negosiasi, tak ada jalan lain selain berantem. Mehong terlalu tangguh untuk mereka. One shoot, one kill. Kemudian adiknya pun datang membantu membawa Feng Ang keluar dari sana. Sementara Mehong rindu akan pertarungan dan dia pun kembali meladeni mereka. Karena dirasa lelah melayani mereka yang terlalu banyak, pada akhirnya Mehong pun memilih kabur dari sana. Kemudian saat itu Mehong menginterogasi Feng Ang untuk menjadi info gerbang utamanya opium. Dan di keesokan harinya Mehong menemui sahabatnya yang bernama Xiao. Xiao ini mempunyai keahlian dalam memasukkan dokumen seseorang. Mehong yang sudah tahu siapa gerbang utama bandar opium. Di sini Mehong berencana akan berpura-pura menjadi pembeli besar opium kepada Tuan Lung. Singkat cerita, Mehong yang berpura-pura menjadi Zili yang terkenal sebagai saudagar kaya raya namun yang berbeda kota. Dia pun bertemu dengan Tuan Yuan dan sepertinya penyamaran Mehong pun berhasil membuat mereka percaya sehingga pada akhirnya menerima Zili yang akan membeli opium. Namun di sini Mehong berperan layaknya seperti Zili dan sampai pada akhirnya dia dipertemukan dengan Tuan Lung lalu transaksi pun dilakukan. Saat dia akan mendatangani, tiba-tiba dia melihat Zilu yang ternyata masih hidup, orang yang telah membunuh kekasihnya itu di kapal. Kemudian di sini terungkap kalau pemasok opium itu berasal dari Inggris. Mereka yang berpura-pura jual beli barang antik, namun itu hanyalah gadok saja dan orang ini adalah orang suruhan mereka. Saat itu Mehong kembali lagi menyamar menjadi Zili dan menemui Tuan Lung. Mehong sendiri sudah merencanakan semuanya. Mereka akan diberi aba-aba oleh Mehong kalau barang buktinya sudah terlihat. Mereka akan mempergoki Tuan Lung nantinya. Sementara di pihak pemerintahan, Gubernur Liu Jian bertemu dengan pedagang dari Inggris. Mereka adalah perwakilan perdagangan antar negara Cina dan Inggris. Namun Gubernur Liu Jian sendiri sudah tahu akal busuk orang asing itu. Liu Jian hanya tinggal menunggu barang bukti saja untuk nantinya dipersidangkan.
Sedangkan Meong yang kini akan menemui Tuan Lung. Dan dari sana Meong yang akan memberi aba-aba dengan melemparkan sesuatu ke sungai. Dan kini para pasukan itu dikerahkan di suatu tempat bersama Liu Jian dengan orang asing. Namun ternyata Meong sendiri memberikan informasi palsu kepada Liu Jian. Ternyata Meong ada rencana lain. Dia membocorkan rahasia rencana mereka kepada Tuan Lung untuk ditukar dengan Jilu. Saat itu Meong ingin membalaskan dendam kematian kekasihnya itu. Lalu Meong pun dibawa untuk dipertemukan dengan Jilu. Jilu yang terikat untuk diserahkan kepada Meong. Dan saat Meong akan memenggal kepala Jilu, tiba-tiba saja dia langsung menyerang balik. Ternyata Tuan Lung sendiri menipunya dan Meong pun harus terkena tembakan. Kemudian Tuan Lung lalu pergi ke pelabuhan 13. Mereka yang kini terlihat sedang membawa opium ke kapal. Sementara rencana selanjutnya, mereka bocil-bocil yang sudah direncanakan untuk memberi aba-aba dengan melemparkan petasan. Kemudian Meong kini kembali bangkit, menghilangkan rasa sakit tembakan di punggungnya, dan pertarungan pun dimulai. Dan dia juga dibantu oleh Xiao yang menghalau mereka. Dan kini duel antara Meong dengan Jilu. Dengan tonjokan Saitama, Meong pun berhasil mengempaskan Jilu. Kemudian adiknya Meong yang datang ke pelabuhan. Dia membawa gerobak yang berisi petasan yang sangat besar, lalu diarahkan kepada mereka. Dan gudang yang berisi penuh opium pun kini hancur terbakar. Kemudian Meong, Xiao dan Jungmin pun datang, lalu pertarungan dahsyat pun dimulai. Dan kini si Badang yang keluar yang akan melawan Xiao, sementara Meong mengejar Tuan Lung. Anak dan bapak kini yang melawan Meong. Lalu adiknya Meong dan Jungmin mereka melawan para pasukan yang di sana. Namun sayang, adiknya itu yang harus meledakkan dirinya sendiri. Xiao yang kewalahan melawan si Badang karena si Badang kekuatannya sangatlah besar. Sementara Meong pada akhirnya berhasil membunuh Tuan Lung. Begitupun dengan Xiao, dia juga pada akhirnya bisa mengempaskan si Badang. Dan ternyata adiknya Meong yang meledakkan diri itu, tapi untungnya juga masih selamat. Meong yang terluka akibat terkena tusukan pedangnya Tuan Lung. Akan tetapi semuanya berakhir bahagia karena mereka menghirup opium yang sudah terbakar, yang itu memberikan ngefly kepada mereka. Lalu film pun selesai. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Buat kalian yang mau request film selanjutnya, silahkan komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya pamit undur diri, ngali film si Otong undur diri dan salam Sundaners.